Jurus panik PKS, tawari Ahok gabung PKS jika bebas. Situs sehat, ditulis oleh Jemima Mulyandari di sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Semakin brutal PKS memviralkan tagar 2019 ganti presiden, semakin gencar juga tagar tenggelamkan PKS atau tagar guremkan PKS bermunculan. Perbedaannya adalah tagar 2019 ganti presiden didasarkan pada nafsu untuk berkuasa dengan menghalalkan segala cara, sedangkan tagar tenggelamkan PKS didasarkan pada data dan fakta akurat agar kepentingan bangsa dan negara tetap berada di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rakyat Indonesia yang waras dan benar-benar cinta NKRI pasti tahu harus mendukung tagar yang mana. Seiring waktu, kebenaran itu akhirnya memang muncul dengan sendirinya. 7 juta umat yang mengatasnamakan kaum pembela Tuhan dan agama akhirnya rontok drastis. Kebenaran memang takkan lari kemana. Cepat atau lambat kebenaran itu akan terkuak dengan sendirinya. Seperti pengakuan polos Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang membeberkan salah satu strategi memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 yang lalu dengan menunggangi aksi 212 yang saat itu sedang kalap membenci Ahok. Strategi pertama adalah mengubah penampilan Anies Sandi agar memakai peci untuk foto kertas suara. Akhirnya di 3 pasang itu yang pakai peci cuma Anies Sandi karena kami melihat ada suara baru, ujar Mardani yang adalah penggagas tagar 2019 ganti presiden. Strategi kedua adalah menemui Rizik Syihab saat Anies juga hadir di markas FPI sebagai pembicara dalam seminar di Petamburan 1 Januari 2017. Dalam pertemuan itu, baik Rizik maupun Anies punya pandangan yang sama soal isu reklamasi yang saat itu sedang ribut dibicarakan. Ternyata ketemu di titik Anies anti reklamasi, Habib anti reklamasi. Kalau ada orang dukung, ya monggo, kata Mardani. Lucunya, Mardani juga menjelaskan bahwa tim yang Mardani pimpin dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 selalu menghindari isu SARA dan hanya berfokus dalam 3 pembahasan, yakni OKOC, DP 0% dan KJP+. Mardani juga menegaskan bahwa pertemuan dengan Rizik bukan untuk meminta dukungan atau pembicaraan khusus penistaan agama yang sedang dihadapi kompetitornya saat itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mardani juga mengatakan bahwa 3 pasangan yang bertanding memperebutkan kursi gubernur DKI Jakarta saat itu tetap rukun dan sportif. Menurut Mardani, perdebatan hanya seputar program dan gagasan belaka. Aku benar-benar kehabisan kata-kata di bagian ini. Inilah yang dinamakan dengan senyata-nyatanya sebagai kebohongan publik untuk membodohi dan membohongi rakyat Indonesia. Rakyat yang bagaimana? Rakyat yang mengisi penuh hatinya dengan yang namanya kebencian. Sudah tak ada ruang kosong lagi dalam diri orang-orang semacam itu untuk yang namanya kebenaran. Sama sekali tak ada kasih yang tersisa, semuanya hanyalah kebencian semata. Hal itulah yang menyebabkan data dan fakta akurat sejelas apapun tak akan pernah bisa membuat mereka sadar akan mana yang benar dan salah. Semuanya justru dibolak-balik oleh mereka, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang jujur dipenjarakan, yang lari ketakutan tak kunjung pulang sampai sekarang justru diagung-agungkan. Di mana-mana, berani karena benar, takut karena salah. Ahok menghadapi segala sesuatunya dengan gagah berani, tak pernah mangkir satu kali pun. Bandingkan dengan kelakuan si Bibip yang penakut dan pengecut seperti itu. Semanis apapun Mardani mengelak dan membela diri, rekam jejak dan jejak digital takkan pernah bisa bohong. Sementara sudah nyata sejelas-jelasnya betapa kalapnya Mardani dan kroni-kroninya menyerang Jokowi pagi, siang, malam, menghalalkan segala cara termasuk memakai cara-cara menjijikan di luar batas perikmanusiaan seorang manusia yang mengaku bertuhan dan beragama. Diputar-putar dan dibolak-balik hasilnya tetap sama. Mardani memang pembohong ulung. Jokowi saja dibegituin oleh mereka, apalagi Ahok. Sementara kita semua juga sudah tahu sama tahu bahwa Ahok adalah pintu gerbang bagi mereka untuk menyerang Jokowi. Tagar 2019 ganti presiden buktinya.
masih hangat sampai sekarang. Kalau sudah begini, siapapun yang hati dan pikirannya masih waras takkan percaya jika PKS menghindari isu SARA, tidak membicarakan kasus penistaan agama dan malah bertindak sportif, adu program dan gagasan serta menjaga kerukunan bangsa. Justru karena PKS dan para jagoannya tak mampu adu program dan gagasan, makanya mereka menghalalkan segala cara, termasuk memakai isu SARA untuk membunuh Ahok sesegera mungkin. Mulai dari ayat sampai mayat dimanfaatkan secara maksimal. Sampai pun tukang martabak yang tidak pernah terlibat urusan politik juga jadi korban cara-cara licik mereka. Kita pun juga sudah tahu sama tahu Mardhani pasti akan menyangkalinya. Tak mengapa, tak perlu kita perdebatkan tentang itu. Jejak digital sudah merekamnya. Biarkan Tuhan yang mencatatnya, karena tak ada pembalasan yang lebih mengerikan selain pembalasan Tuhan. Aku percaya itu, amin. Dengan cara kerja yang licik dan menjijikan seperti itu, rakyat Indonesia semakin banyak yang cerdas dan mulai meninggalkan partai yang satu ini. Sekalipun di sisi lain masih ada juga manusia-manusia buta yang tetap memberikan dukungan pada PKS. Harus diakui, PKS sekarang ini memang nyaris tenggelam dan sedang tenggelam bersama dengan segala kebusukannya. Jurus panik pun keluar, PKS panik maksimal. Saat mendengar Ahok akan mendapat pembebasan bersyarat pada Agustus mendatang, Mardhani mengatakan PKS siap menampung Ahok jika sudah keluar dari sel tahanan dengan syarat Ahok telah bertobat. Ya kalau orang tobat kan bersih lagi, PKS selalu terima insya Allah. Orang yang tobat ya, yang baik ya, kita apresiasi. Kan beliau sudah melalui jalannya, mendoakan terbaik buat Pak Ahok segera menikah, terus berkontribusi kepada bangsa dan negara. Sesudahnya tugas kita merawat kebinekaan karena memang Indonesia ini sudah lahir sebagai negara yang bineka tapi tetap basisnya Islam dan rahmatan lil alamin. Kata Mardhani di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 12 Juli 2018. Benar-benar munafik, pintar memainkan kata dan mahir membolak-balikan fakta. Saat Ahok sudah dan sedang berkontribusi untuk bangsa dan negara malah dijegal untuk memenangkan Anies Sandi yang tak punya program dan gagasan cemerlang. Saat Islam yang rahmatan lil alamin itu sedang dimanfaatkan untuk menghancurkan kebinekaan Indonesia, Mardhani justru terlibat di dalamnya. Kalau sudah begini, yang seharusnya bertobat yang mana? Mardhani atau Ahok? Akhirnya aku pun mengambil kesimpulan, PKS memang sedang panik akut menyaksikan kapal partainya sedang tenggelam akibat ulahnya sendiri. Mardhani menyadari sepenuhnya bahwa yang bisa menolong PKS dari ketenggelamannya sekarang adalah Ahok yang sedang dinanti kebebasannya oleh berjuta-juta rakyat Indonesia. Jurus mulut manis dan berbisa sedang dipakai Mardhani untuk membodohi dan membohongi rakyat Indonesia untuk kesekian kalinya. Terlepas jika saat bebas nanti Ahok mau bergabung dengan PKS atau tidak, itu memang hak Ahok yang harus kita hargai sepenuhnya. Tapi fakta bahwa Mardhani dan PKS sudah ikut memenjarakan Ahok tetap akan terukir dalam buku sejarah kelam perjalanan politik Indonesia. Suatu saat mereka harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, Gusti Orasari. Aku percaya itu, amin. Dan sekarang karena PKS panik, Ahok yang sudah kalian penjarakan itu malah ditawari masuk PKS saat bebas nanti. Situ sehat? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.